kitab Wasiatul Mustafa, wasiat dari Al-Mustafa. Al-Mustafa itu artinya yaitu yang terpilih. Itu merupakan julukan lain dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu disebut Al-Mustafa, yang artinya yang terpilih. Siapa yang pilih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilih sebagai apa? Sebagai Rasul atau utusan. Jadi kita nggak boleh iri, memang itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perkataan Rasulullah yang keluar dari lisan beliau itu adalah butiran-butiran ilmu. Baik ketika beliau sedang di majlis taklim, baik ketika beliau bercanda ngobrol dengan para sahabatnya, baik ketika beliau di rumah dengan istrinya, dalam kondisi apapun, semua yang keluar dari lisan Rasulullah SAW itu adalah butiran-butiran mutiara ilmu yang sangat bermanfaat dan menjadi tuntunan bagi kita semua selaku umatnya. Baik, dalam kesempatan ini saya akan pilihkan bab ya, ini faslun fi ta'rifi ahwalin nasi indallahi ta'ala. Faslun itu artinya pasal atau bab fi ta'rifi ahwalin nasi indallahi ta'ala, yaitu bab atau pasal yang membahas tentang keadaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting terjemah ya, kita mutalaah ngaji bersama, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari wasiat Al-Mustafa ini. Qala Rasulullah SAW, ini saya bacakan dulu semuanya ya. Khairun nas indallahi ta'ala anfa'uhum linnas wa syarruhum indallahi ta'ala man tala umruhu wa sa'a amaluhu wa khairuhum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa abghadun nasi ilallah man akala wahdahu wa man arifdahu wa daraba abdahu wa akhramal ghani wa ahana faqira wa asyarru minhu man asa fil harami wa mata fil harami wa asyarru minhu man tala umruhu wa sa'a fi'luhu wa la yatubu amma nahahu Allah ta'ala anhu wa huwa yatma'u fi maghfiratihi wa asyarru minhu man athhara shadaqata li akhil muslim wa yudhilu lahu khilafah wa asyarru minhu man raba awala umrihi ghaflatan wa khirhu kasalun an ta'atillahi ta'ala. Ini sebuah wasiat ya tentang keadaan manusia ya, hamba-hamba Allah kita semua ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, khairun nasi indallahi ta'ala, sebaik-baik manusia. Nah, kita bicara tentang sebaik-baik manusia, khairun nas indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, anfa'uhum linnas, adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi kalau ingin jadi orang yang sebaik-baik manusia itu, kita berupaya bagaimana ya kita menjadi sebaik-baik manusia itu, yaitu dia punya manfaat bagi orang lain. Bisa dengan hartanya, orang punya manfaat. Orang diberi harta Allah, diberi kekayaan, maka dia harus menjadi bagaimana ini menjadi orang terbaik, sebaik-baik manusia. Pernah saya katakan, kalau ada orang kaya, Pak Malik, kan orang hidup itu nggak semua kaya. Ada yang Allah berikan kekayaan, bisnis enak, lancar, ada yang Allah beri pas-pasan, ada yang miskin. Memang itu sudah semua adalah sunatullah. Kalau semua kaya repot, betul Pak Malik? Semua kan ini kaya nih, kita repot. Pak Malik mau bangun rumah, nyari tukang, nggak bakal ketemu. Kenapa? Tukang nggak mau kerja, udah punya duit banyak, semuanya kaya. Mau sudah Allah terus gitu. Karena itu ketika orang mendapatkan ini, aku punya kekayaan yang banyak, harta yang banyak, pernah saya katakan itu kata salah seorang teman, maka dia bendaharanya Allah. Dia dititipin uang banyak untuk apa? Tentunya untuk berbagi, untuk sedekah, untuk infak. Setelah kebutuhan sendiri sudah terpenuhi, menjadi bendaharanya Allah, harus manfaat hartanya itu. Karena itu dia punya manfaat bagi orang lain dengan hartanya.
Kalau dia pelit, dia bakhil, maka dia mengabaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang dikasih ilmu sama Allah, dikasih ilmu kan banyak, jadi ulama, jadi orang alim, walaupun kelasnya ya macam-macam ya, ada ulama kelas tinggi, kelas menengah, kelas bawah, kelas kampung ya, kita jadi ustadz kampung seperti ini. Bagaimanapun itu ulama yang mana Allah titipkan ilmu di situ, maka dia harus berupaya menjadi orang yang punya manfaat dengan ilmunya. Ilmu nggak ada, nggak pede, harta juga nggak banyak, pas-pasan. Lalu dengan apa ini? Agar punya manfaat bagi orang lain. Banyak macam, bisa dengan tenaga, bisa bantu orang lain dengan tenaga. Ada muaran musola, bantu dengan tenaganya. Dengan pikiran, sumbangsi pikirannya. Dengan apa lagi? Dengan jabatan, bisa jadi ketua RT. Maka Pak RT punya manfaat bagi orang lain, sering membantu warganya, termasuk saya. Walaupun nggak ada di sana, sering dibantu sama Pak RT. Urusan administrasi, urusan KTP, macam-macam. Maka Pak RT punya manfaat bagi orang lain, yaitu sekitarnya, warganya yang dipimpinnya. Dan masih banyak macam-macam, sesuai dengan status kita, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus berupaya ke sana agar menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu menjadi sebaik-baik manusia yang punya manfaat bagi manusia yang lainnya. Kita teruskan. Wa syarruhum indallahi ta'ala, dan seburuk-buruk dari mereka, nih yang seburuk-buruk dari mereka di sisi Allah yang Maha Tinggi, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yaitu orang yang dikasih umur panjang, wa sa'a amaluhu, namun buruk amalnya. Naudzubillah min dzalik. Dikasih umur panjang, sehat, ya amalnya umur sampai 60, dari 50 tahun sehat, 60 tahun sehat, 70 tahun masih sehat juga, harta juga ada, kemana-mana bisa, mobil punya, misalnya dia serba cukup, sehat fisiknya, sehat keuangannya. Namun ternyata itu nggak manfaat. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Mestinya tua-tua keladi makin tua makin rajin ngaji, mestinya gitu. Senang dengan nasihat kebaikan, senang dengan majelis ilmu, senang dengan silaturahmi, senang dengan hal yang berbau kebaikan. Namun ini tidak, itu sebaliknya. Maka itu kategorinya adalah wasyarhum, seburuk-buruk mereka, yaitu man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yaitu orang yang dikasih umur panjang namun buruk amalnya. Kita teruskan. Wa khairuhum, dan sebaik-baik mereka adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang dikasih umur panjang, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Nah, ini kasih umur panjang manfaat amalnya. Makin tua makin rajin sedekah, ya kan? Buat apa? Udah 60 tahun setiap bulan masih dapat duit, gue sedekah pelit. Nah, itu namanya nggak manfaat. Untuk apa uang dikumpulin? Untuk anak saya, anak udah mapan semua. Warisan terbaik untuk anak itu bukan harta. Apa? Ilmu. Kasih ilmu agama, arahkan ke itu warisan terbaik. Nanti kita meninggal dunia, anak kita mendoakan. Kalau cuma diiming-iming harta melulu warisan, kita meninggal berebut mereka. Karena kita didik secara Islam. Harta warisan jadi rebutan anak-anaknya. Boro-boro doain. Nah, itulah. Untuk apa? Karena itu kita semakin tua harus semakin menjadi baik ya amal solehnya gitu. Kita teruskan. Wa budun nasi ilallahi, ya, manusia seorang yang dibenci oleh Allah. Nah, ini pentingnya. Allah benci atau tidak suka nih. Siapa saja? Yang pertama, man akala wahdahu wa mana arifdahu, yaitu orang yang sukanya nih makan sendirian. Nah, kita terangkan. Wa mana arifdahu, dan mencegah orang untuk berbuat baik, memberi makan kepada orang lain. Maknanya adalah ini orang pelit. Makan, ada punya makanan banyak sendiri, kamu berbagi, ngumpet makan, takut orang tahu nanti pada minta. Nah, itu namanya orang pelit banget. Makanan yang sayang itu berbagi. Parahnya, wa mana arifdahu, dan mencegah orang lain untuk berbuat baik. Misalnya ada orang mau sedekah,
malah kita cegah, ngapain kamu sedekah kepada si fulan kurang ajar itu, nah kamu kasih malah ngelonjak dia, liatin aja. Kita cegah, kita pengaruhi agar orang ini nggak bersedekah kepada si fulan. Ini Allah sangat benci. Kita ini ibroh ya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu namanya makan, hampir nggak pernah beliau itu makan sendiri, malah undang-undang. Nah, Pak Haji Sulaiman tahu, nyembelih kambing makan, dia kumpulin teman-temannya, ayo datang Pak Haji Sulaiman sini ya, sini semua, ada apa? Saya nyembelih 5 kambing, ayo kita makan bersama. Itu Nabi Ibrahim, hampir nggak pernah makan sendirian, selalu ngundang teman-temannya. Nah kita kadang-kadang begitu, punya makan enak, malas berbagi pada kanan kiri. Padahal kalau kita ada rezeki banyak, itu kanan kiri depan samping itu harus kita kasih. Kata Rasulullah, walaupun cuma isinya kuah sama apa, ibaratnya begitu ya. Artinya berbagilah kepada kanan kiri. Jangan jadi orang yang pelit ngasih makanan saja pelit. Karena orang yang pelit ngasih makan orang miskin, apalagi itu kategorinya orang yang mendustakan agama. Jelas ya, surah Al-Ma'un. Araitalladzi yukadzdzibu bid-din, kata Allah. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Yang pertama, fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Terus yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang enggak mau ngasih makanan kepada orang miskin. Itu orang berdusta, ngaku Islam, sholatnya rajin, kelihatannya jalan rukun Islam, kelihatannya khusyuk baca Quran, namun pelitnya setengah mati, nggak mau berbagi makanan terhadap orang miskin dan juga suka menghardik anak yatim. Itu dusta dia beragama. Maka itu adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang dibenci oleh Allah, wa dzaraba 'abdahu, yaitu orang yang suka ini memukul budaknya. Kalau zaman dulu, zaman sekarang ya suka berbuat zalim pada pembantunya, terhadap karyawannya. Pak Malik ini punya usaha, punya anak buah kerja, nggak boleh kita semena-mena mentang-mentang bos ya kan, ngomelin nggak habis-habis, salah dikit ngomelnya sehari. Nah itu namanya termasuk zalim, Allah nggak suka. Itu Rasulullah sebagai contoh ya teladan buat kita. Belum pernah sekalipun Rasulullah itu marah pada orang yang ikut Ibnu Abbas, itu kan mulai kecil ikut Rasulullah, nggak pernah sekalipun diomelin walaupun salah. Apalagi yang dibenci Allah, wa akhramal ghaniya wa hanal faqir. Nah, orang yang senangannya apa? Memuliakan orang kaya, namun menghinakan orang miskin. Kalau ada orang kaya, orang banyak duit, waduh, kita deket banget tuh. Oh iya Pak, oh iya Bapak, Allah wasyallah gitu. Oh, ada banget. Kita muliakan orang kaya itu. Tapi kalau orang miskin, orang fakir, kita hinakan, kita rendahkan, kita sombong di hadapan dia. Itu Allah sangat benci. Dan jelas inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita nggak boleh pandang dari sisi hartanya, dari jabatannya dan lain sebagainya. Memuliakan orang kaya dan menghinakan orang fakir, itu termasuk dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, wa asyarru minhu, dan yang lebih buruk darinya, dari itu ada yang lebih buruk lagi dari itu. Apa? Mana asya fil harami wa mata fil harami, yaitu orang yang selama hidupnya itu dalam keharaman. Wa mata fil harami, dan ketika meninggal dunia masih tetap dalam keharaman. Na'udzubillahi min dzalik. Mulai muda nggak bisa lepas nih, namanya minuman keras misalnya, minum yang kecanduan, sampai tua masih minum. Senang judi misalnya, mulai remaja senang judi, main kartu gaple, terus sampai tua nggak selesai. Hidupnya penuh haraman, kerjanya pun penuh dengan keharaman, kesenangannya haram, makanannya haram pula selama hidup, sampai mati pun masih begitu pula. Itu paling buruk dibanding yang tadi yang kita jelaskan sebelumnya. Wa syarru minhu adalah yang lebih buruk dari itu. Apa? Man tala umruhu wa sa'a fi'luhu, yaitu orang yang diberi umur panjang wa sa'a fi'luhu, namun buruk perbuatannya. Wala yatubu amanahu Allah taala anhu, dan dia tidak bertobat terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Wa huwa yatma'u fi maghfiratihi, padahal dia itu
ada keinginan untuk bertaubat, namun susah. Ya aduh, saya banyak maksiat, saya pengen bertobat kayaknya ini, pengen doang, diangan-angan doang, kapan bisa bertobat ya? Namun berat, gak pernah bisa mengucap istighfar, gak pernah bisa menangis menyesali dosa-dosanya. Itu buruk kan gitu ya. Orang diberi umur panjang, buruk perbuatannya, dan dia tidak bertobat terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Padahal dia pengen gitu, maksudnya pengen tobat, namun nggak mampu, nggak bisa. Karena itu nanti di ini Pak Malik di adik dalam kubur, saya pernah baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu. Teriakan-teriakan yang paling banyak di alam kubur itu apa? Teriakan penyesalan. Menyesal kenapa? Waktu hidup dia menunda-nunda taubat. Ah, entah nanti dulu sama saya sehat. Entah dulu, namanya ngaji mata dulu. Ntar kalau udah mau udah tua dan ngaji, misalnya seperti itu. Nah, ini menunda-nunda taubat. Akhirnya ternyata belum sampai waktunya meninggal dunia. Itu teriakan-teriakan dalam kubur. Ya Allah, ya Allah, balikan ya Allah, balikan ya Allah, balikan. Sampai taubat. Ada sampai sedekah, ada begitu. Wa aku minas solihin, dan menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Itu teriakan-teriakan penyesalan di alam kubur. Nah, itu jangan pernah kita menunda namanya taubat. Selagi masih hidup, masih sehat ini, kesempatan taubat. Taubat itu gampang Pak, di berjamaah. Kita menyadari pertama ya, rukunnya apa sih taubat itu? Pertama kita ingat dosa-dosa kita, khilaf kita. Lalu kita mengucap, ya Allah saya bertobat. Istighfar apa? Kedua apa? Hati memantapkan. Ketiga apa? Berupaya untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Udah tiga itu rukun taubat. Pertama menyadari kesalahannya, lalu diucap bertobat pada Allah. Yang kedua hatinya memantapkan. Yang ketiga diwujudkan dalam perbuatan, tidak mengulang perbuatan di masa lalu. Semua manusia pasti punya khilaf, pasti punya salah. Jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Bahwa setelah taubat kita khilaf lagi, ya taubat lagi. Kata Imam Ghazali, taubat itu sepanjang masa, nggak ada batas waktu. Selama hayat di kandung badan, roh masih ada, ya kita masih bisa nafas sampai nanti di tenggorokan nafas kita. Itu batas akhir kita bertobat, nggak terima lagi. Nah, kalau Allah sudah berkehendak nih, hamba ini kayaknya nggak tobat, khawatir sampai nafas di tenggorokan kayak Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya dia menyadari bahwa Musa itu betul, yang di bawah semuanya benar, namun karena dia kesombongannya ini menutupi hatinya, sehingga menunda-nunda, menolak gengsi untuk menerima kebenaran oleh Nabi Musa. Akhirnya ketika sudah mau mati di gulungan air, dia mau berkata apa? La ilaha illallah, sama malaikat Jibril sumpel mulutnya sama Jibril, sumpel tanah, biar gak bisa mengucap la ilaha illallah. Kata Jibril gini, cerita pada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, kamu tahu nggak? Waktu Fir'aun itu mau mati, mau mudar, kata Jibril, itu dia mengucap la ilaha illallah. Apa kata saya, enak banget orang kafir selama hidup, giliran mati mau khusnul khotimah, tak seselin aja jadi tanah. Ya Muhammad itu, si Fir'aun kata si Jibril cerita itu, ada hadisnya itu. Akhirnya nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Kita teruskan ya. Wa syarru minhu, dan lebih buruk lagi darinya. Ada yang buruk. Man anhara shadaqata di akhir muslim, yaitu orang yang oh iya. Oh sambil dicas ya. Ya ada kesalahan teknis alias teh manis. Saya iklan dulu apa Pak? Dikit lagi, biar tanggung ya, biar sampai selesai. Oke, Mas Abidin, bisa dilanjut. Sampai pada tadi. Wa syarru minhu, ya. Dan ada yang lebih buruk lagi dari semua yang kita jelaskan tadi itu. Apa? Man adharas shadaqata di akhil muslim, yaitu orang yang suka menunjukkan, menzakarkan, menjelaskan sedekahnya kepada sesama muslim. Apa maknanya? Ini kalau membantu orang, ini selalu ada syaratnya. Ngasih, bantu adik, bantu teman.
itu ada pamrih. Pamrihnya apa? Agar yang dibantu itu dia ya apa namanya harus tunduk sama dia. Satu saat dia yang dibantu itu ada yang nggak enak itu aja. Firaunnya keluar. Coba kalau nggak saya kasih, nggak bakal makan dia. Kalau nggak saya bantu, nggak bisa makan dia. Aku yang begitu Firaun. Maksudnya di situ. Jadi membantu orang, dia malah menyakiti hati orang yang dibantu itu. Itu namanya dia menunjukkan riak, bukan sedari di atasnya riak lagi, ada kesombongan, ada merasa super power nih. Kalau nggak saya bantu si fulan, kere dia, nggak bakal kerja dia. Kalau nggak saya bantu, itu diomongin mana-mana sampai si orang yang dibantu dengar. Nah itu disebut apa? Azharas sodaqota li akhil muslim, menunjukkan sedekahnya. Jadi kalau kita sedekah bantu orang itu ikhlas saja. Mengujiannya begitu, yang kita bantu malah kadang-kadang susah. Kita ngutangin orang ya Pak Santor ya, ngasih pinjaman orang ya, karena dipinjemin lebih galak dari yang minjemin. Nah, itu bagian dari ujian kita. Ya Pak Sulaiman ya, kita bantu ikhlas-ikhlas, diuji orang yang keselin banget orang yang dibantu. Ngomongnya enggak, kita tanya malah ngamuk. Itu ujian untuk keikhlasan kita. Kalau kita bisa menahan, insya Allah itu menjadi pahala ya diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sedekain aja udah. Hah? Kalau ini sedekain aja udah. Sedekain aja kalau utang iya. Ada hadis yang pernah saya sampaikan. Kita minjemin orang nih Haji ya. Minjemin orang 1 juta. Terus janji seminggu atau 2 minggu. Lah selama seminggu 2 minggu itu dia belum balikin. Kata Anis Bahadis ya. Maka dia sama dengan bersedekah senilai uang itu setiap hari. Sampai 2 minggu belum balikin lagi. Ada seorang sahabat sampai ngumpet-ngumpet dia ketemu orang yang diutangin, dia ngumpet. Takut dia nagih atau takut dia nanti bayar. Diperlama itu malu biar nggak bayar. Mati lagi. Mati lagi. Ini sih masamnya iya. Ini lagi nih ada soalnya nih lagi musuh nih. Testing ya. Gelas. Jadi ada sebuah hadis ketika kita meminjamin uang kepada orang lain, niatnya Allah saya niatnya begini kalau minjeminnya. Ya Allah, saya niat sedekah dengan cara meminjamnya. Lah si fulan nggak balik-balikin nih. Maka kita sampai dengan bersedekah senilai uang itu setiap hari, Pak Malik. Terus sampai akhirnya kita ikhlaskan nih. Udah, saya ikhlaskan nih. Sebulan. Maka dapat lagi berlipat-lipat lagi. Mana hari gini kalau pinjam 5 juta nggak balikin gimana enak banget. Kok nyimut bahasa Jawanya. Artinya kita ukur lah sesuai kemampuan kita. Dan jangan disebut-sebut, coba kalau nggak sampai pinjam. Kere dia, mampus dia, wah macam-macam itu namanya. Tadi itu man aharas shadaqata li akhil muslim, sedekah namun dia menyakiti sama muslimnya, maka itu buruk banget itu. Apalagi wa yudhiru lahu khilafah, itu orang yang senang berdebat masalah-masalah khilafiyah, itu buruk banget ternyata. Ilmu belum ada, baru dengar-dengar. Kalau komentar, waduh, ngalah-ngalahin para ulama. Wah, Syekh Fulan, Ba'alawi itu wah cuma misalnya seperti itu. Sok tahu, sotoy. Bahasa guru kita sotoy. Ilmu gak ada, belum belajar, sudah main hakim aja justice. Itu Allah benci banget itu. Orang yang tahu aja harus banyak diam. Ketika sesuatu yang kita belum jelas banget ya. Jangan suka berfatwa sesuatu yang kita nggak paham. Itu sangat berbahaya. Sengaja berdebat. Dikit-dikit debat ya, kalau ini istilah Ustaz Muradi aliran Protestan, suka protes, dikit-dikit protes, ini protes, ini nggak, ini bid'ah, ini nggak pas, ini nggak ada ajaran Rasul, nggak ada bid'ah, binar, neraka, main bid'ah aja gitu. Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, baca ulum Jumat bid'ah, nanti repot amal di neraka. Malaikat nanya, penasaran kamu masuk neraka kenapa? Gara-gara baca ulum Jumat. Lah, malaikat kaget, masa masuk neraka gara-gara baca qul. Kalau gara-gara minuman keras, iya. Gara-gara judi bener. Gara-gara Yasin yang 6 juz masuk neraka karena bid'ah. Enggak mungkin. Enggak masuk akal. Itu orang yang senang berdebat, suka mendebat, sotoy, ya, apalagi menyangkut tentang agama. Itu disebut wa yudhiru khilafah. Itu termasuk buruk dan Allah tidak suka. Yang terakhir, wa syarru minhu, dan seburuk-buruk dari semua yang kita ulas tadi itu. Ini yang paling buruk terakhir. Man dhaba awala umrihi ghaflatan wa akhiruhu kasalun an ta'atillahi ta'ala. Waduh ini. Man dhaba awala umrihi,
Orang yang pergi atau lenyap, hilang awal umurnya, di awal umurnya itu hilang dengan ghaflatan, lalai. Di waktu remaja, waktu muda dia lalai dari ikat pada Allah. Wa akhiruhu, dan di akhir hidupnya, tua-tuanya, kasalun, dia malas anta'atillahi ta'ala, dari taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudanya lalai, tuanya malas. Naudzubillah. Ini yang paling buruk. Jadi jamaah suul khotimah. Di waktu muda lalai, sholat kagak, ini kagak, ibadah kagak, ya, dalam masa muda hancurlah. Diharapkan masa tuanya bagus, sehingga akhirnya bagus. Kan suul khotimah itu happy ending, akhir yang baik. Walaupun mudanya sampai umur 70 tahun dia bejat, namun dia bertobat di akhir usia, itu dosanya hilang semua. Diharapkan husnul khotimah. Nah ini tuh mudanya lalai, ghaflah, tuanya kasal, males. Ini adalah seburuk-buruk manusia. Jadi para jemaah, ini wasiat dari Rasulullah. Mudah-mudahan ya bisa menjadi apa namanya pelajaran untuk kita semuanya, dan juga memotivasi kita untuk apa? Khairun nas, menjadi sebaik-baik manusia. Bagaimana caranya? Kita berupaya nih agar punya manfaat bagi orang lain sesuai dengan apa yang kita punya. Nah, bisa dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan apapun sumbangsihnya, yang jelas semuanya itu punya manfaat untuk kemaslahatan bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.